Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dengan renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 31 ayat 24 yang berkata sebagai berikut. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, salah satu nasihat yang penting untuk kita, kembali kita lihat bahwa hati perlu tetap teguh. Hati perlu tetap kuat. Di sini pemazmur ingatkan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan bukan berarti orang-orang yang pasrah, pasif, tidak berbuat apa-apa. Tapi orang-orang itu harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Hal ini sangat penting karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang sangat berbeda. Perjuangan kita masing-masing berbeda. Tidak selalu mudah dan tidak mudah jalan yang kita harus tempuh. Sebab itu di sini kita katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dengan kata lain, walaupun kita berharap kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Hal ini penting karena banyak orang berpikir setelah dia berharap kepada Tuhan, pasti semuanya beres. Tetapi dia perlu perhatikan hati ini harus tetap kuat dan teguh. Karena pergumulan masalah yang kita hadapi itu tidak semua sama. Dari waktu ke waktu itu sangat berbeda. Sebab itu dalam kehidupan kita harus memiliki pikiran yang baik sehingga kita sadar bahwa apa yang kita akan hadapi ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi adalah sesuatu yang perlu disikapi dengan hati yang kuat dan teguh. Karena itu dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Karena hal ini menjadi peringatan penting sebagai orang-orang percaya. Karena kita bisa melihat banyak contoh dalam Alkitab. Ada orang-orang yang kelihatannya kuat. Misalkan Petrus, ketika Yesus menceritakan saat dia penting akan berhadapan dengan kematian, Petrus merasa dia cukup kuat. Dia berkata, yang lain boleh tinggalkan engkau. Tapi Petrus tetap ikut Tuhan. Namun apa yang dia katakan, dia tidak dapat bertanggungjawabkan. Karena ternyata hatinya tidak kuat dan tidak teguh. Hanya melalui pertanyaan seorang perempuan kecil, Petrus menyangkali bahwa dia pernah kenal Yesus, bahwa dia adalah murid Yesus. Karena itu, mari kita sebagai orang percaya, di dalam kita berharap kepada Tuhan, ingat, hati harus kuat dan teguh. Karena itu, kita boleh bertahan, kita boleh siap menghadapi segala situasi ketika hati kita kuat dan teguh. Tuhan menolong kita. Biarlah hari ini kita perhatikan hati kita. Di tengah pengharapan kita, di tengah keyakinan kita, di tengah kasih kita kepada Tuhan, tetap kita perlu hati yang kuat dan teguh kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami di tengah pengharapan kami, di tengah keyakinan kami, di tengah kasih kami kepada Tuhan. Kami perlu tetap kuat dan teguh dalam pengiringan kami kepada-Mu. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, kami boleh tetap menjaga hati kami agar tetap kuat dan teguh. Walaupun dalam perjalanan ini
Kami banyak kali memiliki kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan, namun itu harus ditopang dengan kekuatan yang teguh dalam hati dan pikiran kami. Sebab itu kami serahkan anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, sehingga semua yang kami kerjakan dengan teguh dan kuat, karena kami berharap kepada Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan